Yang penting itu lolos nggak lolos itu bukan dari main cantik dan ball possession. Orang nggak diinget itu. Yang orang ingat adalah berapa poin yang kita dapatkan, berapa gol yang kita ciptakan. Nah itu dulu. Ini belum tentu akhir Dia dari segini. Iya, bukan akhir dari match. Iya. Karena pasti dia akan main bagus gitu. Ini siapa nih komputer kantor? Romani sama dengan Ronaldo, Messi, Anthony. Sayangnya ST nggak punya voucher di depan seperti Ole gitu kan. Ubur-ubur ikan lele. Dihujat Le. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, Mas Sabto Haryo dan juga Bung Harpa. Guys, halo. Ubur-ubur ikan lele. Dihujat Le. Padahal aku mau ngomongnya welcome Udah, back nggak apa-apa Le, deh, tapi ya udah langsung nggak aja apa-apa. deh. Dihujat Le. Tapi hati aman ya? Aman dong. Nah, ini mancing-mancing ke pinggir jurang nih, tapi halus. Hati aman. Aman. Karena ada Mas Aryo dan juga ada Noah. Ih, Mantap. Gitu, Mantap. ya kan? Di bawah aman. Di bawah nyaman. Kok gue nungguin, sama-sama nungguin. Gimana? Aman. Ya hari ini karena kita masih dalam suasana liburan ya Mas Sabto dan juga Iya. Bung Harpa. Jadi kita mau yang santai-santai aja lah hari ini, yang ringan-ringan Yang aja. kenceng-kencengnya kan sebelum pertandingan kan. Iya. Yang kenceng-kencengnya kan udah lewat. Udah lewat. Dan untung menang loh. Iya. Untung menang. Biasanya kalau menang tuh semua senang. Dan semua benar. Betul. Dan semua lupa. Dan semua lupa. Itu yang Yang penting. salah jadi benar, yang benar super benar. Iya. Betul. Tuh. Tapi kalau kalah, semua harus ada yang disalahkan. Tenang Bung, bentar lagi semua lupa Bung. Iya, benar. Hari ini kita mau komentarin komentar. Jadi seperti biasa ada komentar-komentar dari teman nalar yang selama ini kalian udah tulis dari beberapa video sebelumnya. Kita akan bacain di episode ini dan juga nanti akan disambut atau dikomentari oleh para pundit kita, cie. Disambut. Disambut. Tamu gitu datang. Ya, ini ada komen Udah panjang pertama amat. dari Gaza M3M. Kemenangan ini versus Bahrain tetap kami nikmati, tapi tim semalam itu kan formasi dari zaman STY. Mereka tinggal teruskan aja kan, bahkan zaman STY masih lebih baik. Jika STY yang racik, saya yakin hasilnya lebih dari 1-0, minimal 2-0 lah, seperti lawan Arab. Karena puzzle yang ditunggu-tunggu sudah ada alias lengkap, yaitu striker cukup tajam seperti Ole Romani. Panjang juga ya. Panjang. Untuk para coach, jangan gengsi dan belajar dari STY. Takut hasil versus Australia terulang kembali karena STY sudah paling paham dengan timnas ini karena menangani sejak minus. Kalau dipikir-pikir, kenapa juga harus ganti pelatih ya? Hasilnya bukan jauh lebih baik, malah nambah kekhawatiran aja. Seru ini. Hashtag dipecat akibat cemburu sosial. Waduh. Dari awal ada apa ya? Ada background story. Tapi bagus nih. Sampai ada solusi gitu. Iya, jadi emang ini komentarnya berdasar lah. Ada opini. Argumennya. Cuman beberapa poin sih memang setuju ya. Kalau kemarin kan ya kita seperti ngeliat tim STY ya sebetulnya ya. The way kita play mungkin dari ada beberapa perubahan sedikit yang berbeda gitu. Cuman bagaimana kita defense to counter, bagaimana kita disiplin dalam bermain itu kan STY banget sebetulnya gitu. Dan kalau tadi dia mengandai-andaikan sayangnya STY nggak punya voucher di depan seperti Ole gitu kan. Kalau dia punya mungkin ceritanya akan berbeda gitu dalam urusan mencetak gol. Karena kan kita bisa meng-create chance, kita bisa berapa kali ada kesempatan untuk bisa membuat gol tapi gak tereksekusi dengan sempurna sehingga kita bisa cetak gol gitu kan. Itu kan selalu menjadi masalah di era STY gitu. Nah ini kan sekarang timnya sudah lengkap gitu. Cuman kan based on apa yang kita dapatkan di Australia dengan ya kalau istilahnya Bung Harpa, sorry to say ya, itu permainan yang emang harus diakui buruk, emang buruk dari segala macam aspek permainannya buruk, structure bertahannya buruk, transisinya buruk, positioning pemain buruk, mentality juga bisa dikatakan di bawah form gitu. Ya, mengakibatkan hasil yang buruk. Mengakibatkan hasil yang buruk gitu, karena mencoba untuk mengubah something yang mungkin kurang familiar di awal gitu ya. Kita bicara 15 menit main bagus, tapi kan main bola 90 menit gitu. Lu gimana bisa menjaga intensity, itu kan yang nggak kita dapatkan di situ. Begitu mudahnya lawan masuk, tapi akhirnya terkoreksi di laga melawan Bahrain gitu. Dengan gaya yang kalau orang bilang tipikal dengan gaya STY, ya kenapa enggak gitu kan. Kan saya selalu bilang, mungkin ini tim pelatihan itu punya kemampuan untuk membuat tim ini jauh lebih
eksplosif di beberapa tahun ke depan lah ya. Kita bicara setelah Piala Dunia ini ya, setelah era-era Piala Dunia, oke nanti kita bisa menjadikan tim ini jauh lebih ofensif dari sisi bermain. Mungkin kalau orang bisa bilang lebih menarik untuk ditonton dan bisa mendapatkan hasil. Saya percaya tim ini bisa melakukan itu gitu. Cuman kan kita berpacu dalam waktu untuk 4 pertandingan ini kan. Lo mau main seperti apa sih untuk dapetin poin? Yang penting kan poin. Ketika kita berhadapan pada lo lolos langsung, lo lolos ke 3-4, atau lo nggak lolos, itu kan pilihannya itu dalam 4 pertandingan ini. Jadi mau main cantik, mau main seperti apapun, kalau ujung-ujungnya nggak dapet poin kan buat apa gitu. Nah sementara para pemain sudah nyaman dengan gaya bermain sebelumnya gitu, terutama dalam sisi defense. Dan defense itu one of the part yang paling penting lah ya dalam sepak bola gitu. Kita offense-nya bagus tapi kita kebobolan melulu kan juga kena mental juga pasti para pemain. Kenapa semudah itu kita kebobolan? Jadi ya poin-poin yang disebutkan ada setujunya juga gitu ya. Tapi ya kenapa harus ganti pelatih segala macam? Nah ini kan sudah lewat dan sudah ditentukan, sehingga ya kita harus dukung pelatih ini gitu. Toh dia bisa kok beradaptasi dengan gaya Sintayong juga gitu kan, untuk mendapatkan hasil. Kan yang utama kita bisa tetap on track menuju Piala Dunia dengan hasil akhir yang kita dapatkan. Bung Harpa gimana melihat komentar ini? Nggak tahu mulai dari mana ya ini. Gini, gue bikin simulasi kecil deh. Kalian masih ingat nggak berapa ball possession kita lawan China? Exactly. Nggak ada yang ingat kan? Nggak ada yang ingat persis. Ya, pokoknya di atas 60 ya. Tapi kalian ingat kan berapa skornya? Iya. Nah, jadi mulai sekarang itu rubah mindset kita. Yang penting itu lolos nggak lolos itu bukan dari main cantik dan ball possession. Orang nggak ada yang ingat itu. Yang orang ingat adalah berapa poin yang kita dapatkan, berapa gol yang kita ciptakan. Nah, itu dulu. Karena nggak ada orang lolos ke Piala Dunia itu berdasarkan main cantik dan ball possession. Ini penting banget nih dari pertama. Nah yang kedua soal perbandingan ini. Kan kita harus balik ke konteks nih. Menurut gua setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi dari era sebelumnya pun kita harus berikan. Lagu siapa ya? Bukan lagu ya? Bukan, itu yang banyak sih sering dipakai. Jadi ya itu bergerejuli kan dari yang sebelum ST itu Luis Mia ya. Luis Mia, sebelumnya lagi McManamy, semua tuh ya ada kontribusinya lah sebesar apapun. Termasuk juga STY, termasuk juga saat ini Patrick Kluivert. Nah, untuk Patrick Kluivert tadi Mas Aryo sudah ngulas saat di Australia itu berantakan lah. Dan itu kita ngakuin aja karena masalah gitu. Tapi yang bagus adalah di lawan Bahrain kita berbenah, Noella. Jadi itu yang paling penting, make mistake but don't lose the lesson. Dari mulai cara bermain, kemudian dari komposisi, bahkan dari hal-hal kecil seperti gesturnya Patrick Kluivert. Yang menurut gua udah nggak duduk lagi dia. Udah nggak duduk lagi. Belajar deh. Dan ini sorry to say nih, ada sorry to say. Mungkin dia nggak tahu apa ini. Kalau kita main bola menit 80 diteriakin biasanya mungkin nggak denger juga. Cuman ada vibes elektrik semangat itu yang ditularkan ketika ada pelatih di pinggir lapangan. Nah, itu yang dilakukan oleh Patrick Kluivert yang mungkin bukan soal taktik, bukan soal strategi. Orang kalau menit 80-an kalau kita main bola itu diteriakin orang kadang-kadang udah nggak masuk. Cuman ketika ada teriakan pelatih di pinggir lapangan dengan jasnya, dengan keringat jagungnya itu kan, dengan bahasa, terus kemudian 1 stadion teriak, itu yang membuat pemain electricity akhirnya Hapner juga luar biasa, Rido udah pincang juga masuk. Wah, itu benar-benar gokil lah. Jadi hal-hal tersebut itu diperbaiki dibandingkan di pertandingan yang sebelumnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita sekarang on the right track lagi. Sekarang posisi 4 tapi ini bukan posisi ilusi. Kalau waktu itu posisi 3 itu posisi ilusi. Posisi 2. Posisi 3. Mendekat kedua kan. Mendekat kedua tapi ilusi kan. Karena cuma beda 1 poin, ke bawahnya sama semua nih 666. Kalau sekarang kita peringkat 4, tapi beda dengan peringkat 5 dan 6 itu 3 poin gitu. Sebenarnya ini cukup nyaman. Tapi persis seperti yang dikatakan Jahit Ses saat dia berbicara di Ultras Garuda, we are not finished. Ini belum selesai. Satu kali lagi kemenangan lawan China, kayaknya kita udah lolos ya. Lolos 3-4 ya Mas ya. Hampir pastilah. Biarin China sama Bahrain ribut pukul-pukulan terakhir ya. Imbang aja mereka gitu. Betul. Jadi hampir pastilah kalau gua nggak salah atau mungkin pasti itu yang lebih penting. Jadi kalau gue sih lebih ngelihat nggak mau pakai kayak kemarin gitu loh. Dari sejak menunjukkan Kluivert, gue udah bilang dengan waktu yang gue dari tahun lalu tuh udah ngitung-ngitung tuh. Main tanggal 20 di Sydney, tanggal 16 dia masih main. Itu gue udah ngitung-ngitung. Wah, ini gawat nih. Itu belum dengan asumsi waktu itu Oleh masuk sama Joe Dean sama Emil masuk. Belum ada. Wah, begitu masuk lagi ini harusnya udah nggak bikin aneh-aneh lagi nih, ngikutin yang pakai STY, tambahin mungkin Joe Pelupesi atau mungkin Oleh, udah selesai.
Tapi di Australia dia nggak melakukan itu semua. Tapi again, setelah katakanlah miss itu, kemudian di lawan Bahrain dia lakukan itu semua dengan baik, ya udah. We made it untuk sementara waktu. Yang mana sebelumnya kita udah sering ngomongin ya, Bung Harpa sama Bung Harpa juga Bang Sabtu di episode-episode sebelumnya, bahwa harapannya yang memang bisa melanjutkan yang works ditambah dengan pemain-pemain yang bagus baru dilanjutkan, yang ada. kurang diperbarui. Sesimpel itu sebenarnya. Alright, ada komen selanjutnya nih dari Arikans. Rizky Ridho layak starting. Berapa kali Ridho sudah kasih bukti nyata sama kita. Banyak pemain diaspora masuk, dia tetap kasih level bermain yang stabil ketika jadi starter atau enggak. Main stabil itu penting untuk main di level sekarang. Ini preview menuju jurang nih ya. Enggak lah. Emang bagus Ridho, luar biasa iya. gitu. Enggak kan, pesaing dia. Pesaing dia. Bagot. Ferrari. Nah, kalau kita objektif, kita punya dasar nggak ada masalah sebenarnya. Iya, betul. Ridho, gue rasa kita nggak perlu ngomong pun orang tahu sebagus apa penampilannya, gitu loh. Dan yang kita bilang. Apalagi stage act-nya ya. Oh iya, tetap sih. Rizky Ridho. Iya, benar-benar. Dan kita bilang di sini setelah review, kan saya bilang sebelum line up itu keluar, gue masih belum pede tim kita bisa dapat poin. Yang Bahrain. Iya, itu gue masih ini susah, ini agak susah, ini untuk menang sulit kayaknya, untuk seri ya masih banyak doubt atau mengingat keraguan. kita baru kalah hancur 5-1 dan nggak tahu apa yang akan ditelurkan oleh Kluivert di laga itu. Begitu muncul line up dengan komposisi 3 back-nya berisi yang kita ajukan juga, Hubner, Itses dan juga Rizky Ridho. Langsung yakin gue menang 1 gol, gue bilang gitu. Joe juga. Joe belum, pokoknya pokoknya start dari 3 itu, gue ini udah cukup buat gue untuk membuat. Gue yakin komposisi back kita tidak akan membuat kekeliruan atau defense structure yang berantakan seperti di Australia gitu. Dan ini ternyata terbukti gitu kan. Ditambah lagi kepingan, ini kan masih kita tunggu nih. Kita kan selalu menantikan Joey seperti apa nih nantinya kan. Dan ternyata, terbukti. Oleh kan halus banget. Oleh yang kita nantikan kebukti juga. Jadi dua puzzle itu udah kebukti. Cuman ini kan puzzle kita yang lama. Kenapa lu bongkar-bongkar gitu kan untuk komposisi terbaiknya, di mana di era STY sempat juga mencoba tapi harus mereparasi di babak keduanya untuk kembali memasukkan Rizky Ridho. China ya. Lawan Bahrain, lawan China kan 2 kali masuk dan dua-duanya lebih solid lah ketika ada Rizky Ridho di situ, karena kita bicara lini belakang, kita bicara chemistry. Chemistry-nya sudah terbentuk. Makanya kalau tadi dibilang Rizky Ridho layak start, memang saya selalu bilang emang ini layak start dengan komposisi yang ada sekarang, Itses dan juga Hubner. Itu trio terbaik yang kita punya sekarang ya. Kalau kita bicara plus minusnya ada, Hubner kadang-kadang ini bisa dapat merah apa enggak ya nih pemainnya? Dia itu tinggal lu kontrol aja, kalau dia aman, ya udah aman. Kalau aman banget gitu. Cuman kalau lagi kelewat atau lagi ini ya bisa toto merah gitu kan. Soalnya kan sekarang udah ada yang ngademin kan. Boleh main ke rumah lagi ya. Oh, nggak tahu gua kalau itu. Silakan main ke rumah lagunya. Oh iya. Wow. Ini penting juga dong. Mas Sabto memang update sekali ya. Bener. Perlu yang gini kan. Yang handphonenya pink itu kan. Jadi gosip. Yang jalan di Sensi kan. Iya. Kursinya loh. Jadi bisa jadi itu menenangkan dia kan. Belum lagi stop for a minute and smile. Kita bikinnya Mas. Ya kalau dia Hubner banget. Kalau kalau ditepok punggung kan, kamu jangan galak-galak. Walaupun kemarin dia galak ya kemarin tuh. Galaknya pas. Kalau sama lawan harus galak. Tapi maksudnya galak yang berarti kemarin. Keras. Galak yang perlu. Kita main keras perlu untuk bisa lu jangan macam-macam lu sama kita. Itu tuh perlu gitu, terutama lawan tim-tim yang dari Arab kan perlu digituin tuh kan. Supaya nggak kelihatan kita nggak kelihatan kita inferior gitu kan. Makanya perlu juga. Kemarin tapi jangan kasar. Betul. Keras. Satu tackle-nya tuh yang dia sliding tuh, wah itu keren banget itu sih. Yang di pinggir apa yang di kotak penalti? Yang di kotak penalti. Oh iya. Wah itu. Yang di pinggir juga. Abis itu postingannya langsung, this is what happen when you disrespect us. Iya. Tapi kan gue sempat interview dia kan di Sydney. Waktu dia tuh pemain pertama yang mendarat di Sydney, literally pertama dengan celana pinknya. Nah terus dari tim PSSI agak telat sedikit lah, jadi kita bisa chill out sedikit. Ada yang jagain nggak di belakang? Nggak ada, itu kan di Fairmont beda. Jadi udah deh. Ini nalar segmen Lambe Tura. Naratura. Jadi udah Justin 1 minute. Ya oke interview gitu. Terus terakhir kan gue tanya gini, gue bilang kan,
I think you probably will play against Bahrain, gue bilang. But yeah, okay. Do you promise you won't kick any one of them? Gue bilang gitu. No, gue nggak janji gitu. Tapi gue giniin. But you promise you will give your best. Gitu. I will fight, I will give my best. And dia buktikan itu. Iya. Itu baru luar biasa. Dan nggak dapat kartu kuning loh. Itu dia, itu juga hebat tuh. Yang dapat Marceng. Bener, nggak dapat kartu kuning itu. Oh. Jadi 3 ini emang udah bagus. Jadi nggak ada apa-apa. Ini alasan objektif. Jadi gue bukan berdasarkan ini. Gue lihat langsung orangnya, gue interview segala macem. Ridho nggak usah dijelasin lah bagusnya kayak gimana. Malah gue sempat sama Papa Greg tuh di apa ya? Gue bilang Ridho nih agak kurang nih Papa Greg di klub gitu. Oh, Anda nggak boleh bilang begitu, dia bilang gitu kan. Gue terima kan. Oh iya bener juga ya. Kadang-kadang nggak ujuk-ujuk kan berbanding lurus di klub dia mungkin lagi agak turun bukan turun ya dibandingkan di negara. Karena klubnya kalahan. Ya lagi kurang klubnya lah. lagi kalahan. Tapi kan dia secara pribadi tetap main bagus gitu dalam beberapa pertandingan. Dan emang sih, dan ini kan yang selalu kita bilang, orang yang bisa atau pemain yang bisa mengambil sisi positif dari kedatangan gue setuju. Dia tuh contoh paling keren lah, pemain akademi lokal, bermimpi untuk masuk ke timnas, kedatangan pemain diaspora, gue tetap bisa nih main. Nah, ini dan terbukti. Buktinya. Dan gue paling inget banget, dia paling banyak tuh dari yang gue nonton ya. Kalau lu di stadion kan lu bisa nonton apa yang nggak ditayangkan di TV kan. TV nayangin misalnya Ole, tapi gue pengen lihat misalnya kipernya selebrasinya apa sih, itu kelebihannya. Nah di Midin dari yang gue nonton semua timnas itu, yang paling banyak dia dimarahin sama Ridho, dimarahin ya, itu di Midin itu waktu kita menang 3-0. Jadi gue nggak tahu ya dia ngomong apa, tapi kalau lagi corner dia kayak diginiin, lu mungkin nggak ada body shape gini apa segala macem, dimentorin lah. Bener sama Jay, dikoreksi ya berarti ya. Dan benar kata Mas Aryo, dia adalah salah satu aset bangsa kita yang paling mahal, dan yang kedua dia beruntung. Dalam arti apa? Dia ada di era di mana berduet dengan salah satu back Itali loh, Serie A loh. Terus kita lolos ke round 3, artinya kita punya 10 pertandingan yang berkualitas. Lawan klub-klub kuat Asia. Kebetulan kita dengan Australia langganan Piala Dunia, Saudi langganan Piala Dunia. Lalu siapa lagi? Jepang, apa nggak usah ditanya. Bahkan China pun pernah walaupun 2002. Bahrain hampir. Jadi kemampuan itu terupgrade terus. Jadi ya itu benar kata Mas Aryo. Dia adalah salah satu contoh paling pas bagaimana positifnya pemain diaspora. Gitu. Rizky Ridho. Aduh, kenapa kok capek, Bung Harpa? Karena takut sampai slip tong tadi. Jangan sampai. Nah, yang habis ini kayaknya. Yang habis ini takutnya slip tong nih, yang habis ini. Waduh, pas gue nengok karena nama itu, bener. Jadi agak ke-trigger ya Bung Harpa ya? Jadi agak trigger dikit ya. Gue beneran loh, kata pertama lagi. Betul, ini ada komen dari YRHH7X. Miss Hilgers baru main lawan China dengan gaya sepak bola STY, terus switch lagi ke gaya sepak bola Kluivert. 2 pertandingan dengan 2 pelatih dan gaya permainan berbeda sebagai seorang debutan. Pahami itu dulu. Ini dia ngomong ke Bung Harpa apa gimana? Kayaknya ke gue agak merasa ke gue nih. Mungkin kondisi orang yang kan akhirnya komparasi antara Hilgers dengan Ridho lah segala macam, tapi kan kita murni mengatakan itu dalam aspek sepak bolanya gitu kan. Yang saya bilang di laga lawan Bahrain, di laga lawan Cina itu kan ngebuktiin nggak works dari sisi komposisi karena chemistry. Lebih bagus ini. Bukan berarti secara overall Ridho jadi lebih bagus dari Hilgers, kan nggak kayak gitu juga gitu kok. Cuman di 2 games itu adalah buktinya. Ditambah lagi games lawan Bahrain terakhir, itu nunjukin kekompakan kita di lini pertahanan. Dan kalau dia mau mengatakan bahwa Hilgers untuk settle-nya masih susah, ya memang pasti semua pemain masih susah gitu kan. Adjustment. Terbukti kecuali Ole ya. Ole langsung bisa. Ya, beberapa pemain kan sempat kita contohin gitu ya. Tom Haye debut bagus, Ragnar, Jai. Sebenarnya paling apple tuh Ole, karena kan di round 3 juga sama. Kalau Tom kan di round 2. Mungkin tantangannya beda. Kalau round 3 kan si Ole. Bukan Martin Paes. Itu kan juga kan debut juga, itu kan bagus juga. Cuman kan kalau kita bicara debut yang tidak terlalu mengesankan kan saya sempat sebut juga salah satunya Hubner, salah satunya Nathan. Itu debutnya biasa aja gitu. Jens Raven juga kan debutnya biasa, tapi makin ke sini mereka nunjukin permainan yang lebih stabil, lebih bagus gitu. Jadi ya kalau Hilgers secara kualitas ini pemain paling bagus karena dia bermain di
Twente, dia bermain juga di Europa League. Market value-nya dia tinggi, termasuk back dengan rating tertinggi juga di whole Eredivisie. Artinya kan emang ini pemain bagus, setiap pekannya main bagus gitu. Cuman once the time lo masuk ke timnas, belum tentu juga lo bisa langsung settle gitu kan. Nah ini salah satu bukti dia belum bisa settle dengan apa ya, dengan nyaman gitu di timnas. Apa dia bingung dengan skema awal STY, lalu dia bingung lagi dengan skema Kluivert, dia nggak tahu. Tapi kan yang kita lihat di lapangan seperti itu, adjustment-nya dia nggak secepat itu dibandingkan pemain-pemain senior berkualitas yang lain gitu. Tapi ini gue koreksi sedikit nih, dia baru main tuh pertama kali kan debutnya lawan Bahrain kalau gue nggak salah ya. Jadi bukan lawan China ya. Bahrain. Itu pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat dua kebobolan itu ada andil juga gaya bermain. Itu dua waktu kebobolan lawan China itu satu kan terlalu tinggi tuh. Iya, sama positioning. Sama positioning, iya, betul. Agak ketarik. Terlalu jauh. Betul, terlalu jadi jauh. Kan ditembak di tengah kan? Betul. Nah kemarin pun sama juga kayak gitu kan, yeah. Agak terlalu tinggi. Karena kita lihat juga beberapa kali JHS kan berkelana ke depan kan gitu. Tapi begitu kita bermain lebih pragmatis, counter press seperti di GBK kemarin menghadapi Bahrain, walaupun ball position kita nggak terlalu tinggi, ya terbukti pertahanan kita lebih solid gitu. Jadi ya ada andil itu juga, dan ya kita tunggu aja sih bagaimana pemain-pemain yang ada, 3 pemain ini bisa jangan sampai, karena dia udah kena kartu kuning nih. Yeah. Ya mudah-mudahan ya lawan China aman, mudah-mudahan dia nggak kena kartu lagi supaya kita bisa berlayar sampai lawan Jepang gitu. Ya, mungkin yang pahami itu dulu tuh lebih ke ini belum tentu akhir dia dari segini. Iya, bukan akhir dari match. Iya. Karena pasti dia akan main bagus gitu. Tapi kan mungkin untuk butuh waktu. 3, 4, 5 tahun ke depan dia pasti akan menjadi one of the best player-nya kita gitu kan. Karena quality yang dia punya emang bagus. Tapi emang kebetulan di 2 game dia main lagi nggak bagus gitu mainnya gitu. 3 ya? 3 ya. Bahrain, China, Australia. Di sana ditambah sini emang lagi nggak bagus gitu. Bukan berarti dia jadi pemain nggak bagus, enggak. Bukan berarti dia jadi lebih jelek dari Rizky Ridho, enggak juga gitu. Cuman kita malah seneng punya banyak pilihan. Kalau skill gue bilang sih bagusan Hilgers. Oh iya, jelas kalau kan. kita bicara. Tapi kita kan bicara olahraga kolektif kan. Untuk satu tim dan berkaca dari 3 pertandingan terakhir aja. Dan chemistry yang kita komparasi di pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh Hilgers gitu. Alright, selanjutnya. Wah, ini dia. Ini dari siapa nih? Komputer kantor. Romani sama dengan Ronaldo, Messi, Anthony. Tetap ada Anthony ya. Ronaldo. Pemain yang cepat beradaptasi. Etos kerjanya sangat luar biasa. Kenapa mesti ada Anthony-nya sih, gue baru mikir. Iya, itu agak ganggu sih. Ronaldo, Messi, gue baru mikir. Anthony spesial apa di antara mereka gitu. Goceknya juga kayaknya nggak kayak Anton. Gue lagi cari yang belakangnya NI. Kayaknya mungkin emang yang belakangnya NY aja ya. Emang dicari. Giovanni, enggak ya? Giovanni Van Bronckhorst. Tapi bagus lah, bagus. Dan missing puzzle yang kita tunggu. Dikala sekarang sepak bola sudah tidak melahirkan lagi real bomber. Berkali-kali gue bilang, Belanda pun dia hanya menggunakan itu-itu aja kan, workhorse. Jadi mereka sendiri juga nggak punya. Jadi kita bukan cukup, sangat beruntung punya Ole. Dan dia datang di saat yang tepat. Ya kan, di Australia gue bilang 2 hal yang paling bagus dari sana adalah Mexican Waves-nya. Kenapa? Karena itu dilakukan mix ya. Jadi penonton tuh campur Australia dan juga Indonesia. Dan yang kedua adalah Ole Romani. Itu luar biasa, etos kerjanya ikut bertahan. Bahkan kemarin pun di GBK dia jadi bek kanan. Ini kalau nggak salah ngingetin kita waktu di Liga Champions di mana Eto'o pernah jadi bek kanan juga. Terus outspoken, sama gue juga sempat interview dia di bandara, sangat positif. Ya mudah-mudahan jangan terlalu ngotot di Oxford United ya. Takutnya udah mau akhir musim, mungkin mau menghindarin degradasi, jadi di-push. Ya mudah-mudahan tetap dia fokus di klub, tapi juga jangan sampai cedera, karena kita butuh dia tanggal 5 Juni. We need you, Ole. Ole. Terlihat gempal di TV, tapi tinggi ya itu orangnya. Tinggi lah, tinggi. Iya kan? Kelihatannya kan 180-an lah pasti itu. Lebih tuh, 180. Mungkin 190 kali tinggi. Ya keren sih. Ronaldo, Messi, oke. Dua-duanya. Antoninya yang bingung ya? Dari mana ya? Agak dipertanyakan. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap appreciate komentar dari mendingan Nie deh belakangnya. Ronaldo, Messi, Nie gitu. ND-nya. Oh iya, benar-benar. Wah. Mending gitu dibanding Anthony. Iya, Ronaldo, Messi nih. Wah. Gitu. Ole Romani. Ya, 2 gol dan mungkin Ronaldo, Messi. Kalau dia nanti golin lawan China, nggak tahu tuh, nanti mungkin bisa dicari sama netizen tuh.
Apakah nanti dia akan menjadi pemain pertama Indonesia mencetak 3 gol berturut-turut di 3 laga awalnya? We'll see. Kita nggak tahu. Kalau memang dicetak gol ya, ini yang jago data nih teman-teman mungkin bisa diinin. Iya. Gitu. Teman-teman boleh teman Nalar tulis di kolom komentar kira-kira bisa nggak nih di laga selanjutnya dia mencetak 1 gol lagi sehingga menjadi 3 gol dalam 3 laga. Wih, gokil. Itu. Oke guys, teman Nalar boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Sekarang kita udah mau kepuasan dulu ya. Jadi kita mau closing. Sampai jumpa teman Nalar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Noella, Mas Sabtu Haryo, dan juga Bung Harpa pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.